Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik teman-teman, kita lanjut tentang recovering graphic file. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin menunjukkan apa itu image ya, apa itu graphic file bagi komputer. Jadi kalau kita lihat di sini, kita escape. Salah satunya dengan program MATLAB, kebetulan udah dibuka. Ini teman-teman udah ngeliat ya, MATLAB udah kelihatan ya? Terlihat, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Oke, jadi kita contohnya salah satu image ya. Jadi image kalau kita insert itu ada variabel di sini namanya image. Nah, sebenarnya gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar babon, gitu kan? Berwarna gitu. Nah, di sini sebetulnya ketika ada gambar berwarna yang terdiri dari beberapa bit, itu ada istilah pixel, gitu kan? Jadi di sini, oh ininya bukan untuk presentasi. Bentar, saya lagi nyari itu apa namanya untuk annotation ya, annotation zoom itu harusnya ada di sini. Annotation. Sebentar, ini malah komen zoom-nya nggak kelihatan. Oh, ini dia. Annotation. Jadi nggak cepat munculnya. Nah ini ya. Kita lihat pakai draw. Nah, ada. Nah, di sini teman-teman kan melihat gambar kan ya. Jadi warna-warni ini. Sebetulnya ini terdiri dari kumpulan piksel kan. Nah, ini piksel ini karena RGB pasti ada piksel red, ada piksel green, ada piksel blue. Nah, dia tersusun dalam baris, kemudian dalam kolom. Nah, kalau ini informasinya di sini. Jadi image itu terdiri dari 512 baris, 512 kolom, dan 3 komponen, yaitu 3 komponen red, green, dan blue. Nah, kalau kita lihat misalnya, kita lihat salah satu segmen di sini, itu katakan kita ambil dari baris ke, katakan ya, 10 baris pertama, 10 kolom pertama, itu komennya bisa kita lihat di sini. Image itu baris 1 sampai baris ke-10, kemudian kolom 1 sampai kolom ke-10, kemudian dari komponen warna red misalnya ya, karena red kan 1. Nah, itu sebetulnya kumpulan piksel itu ya seperti ini. Jadi piksel pertama, baris pertama, kolom pertama adalah sebuah piksel dengan value 164. Kan? Habis itu value-nya 63, value-nya 75, dan seterusnya. Kalau value di komponen green berarti komponen kedua. Nah, value-nya ini 150, 57, 43, dan seterusnya. Kemudian value di komponen blue itu
adalah ini 7131 dan seterusnya. Nah, berikutnya konsep yang perlu dikenalkan adalah mengenai ini masing-masing file itu kan ada extension-nya ya. Ada yang TIFF, kemudian mungkin ada BMP, kemudian ada JPG. Nah, masing-masing bisa jadi header-nya beda-beda. Nah, kalau teman-teman kemarin kan sudah nyoba tentang hexa editor ya, baik WinHex maupun HXD. Contohnya di sini. Kalau saya buka image dengan extension, dengan extension draw, di sini dengan ini warnanya mungkin biru, oke. Dengan extension JPG ya, dengan extension JPG. Nah, di JPG itu ada aturannya. Jadi kalau JPG itu header-nya itu dimulai dengan FFD8. Jadi kalau ada ciri ini, kemudian ada keterangan GIF, nah ini berarti header-nya JPG. Biasanya mereka terakhirnya itu file itu akan diakhiri dengan file ini 97FF8. Oke, ini kita draw. Jadi akhirnya ini biasanya FF di 9 gitu. Itu ciri dari JPEG. Nah, kalau kita pakai hexa editor ya kita harus kenal kan. Tapi biasanya sudah ada di tools forensik digital, baik itu di autopsi, ProDiscover maupun yang lain. Jadi kalau kira-kira header-nya gini, oh ini adalah JPEG. Kadang-kadang kan filenya disalahin kan. Jadi kita image sebetulnya itu image gitu kan. Tapi salah misalnya IMG TXT gitu kan. Kalau kita TXT kan nggak dikenal gitu. Tapi sebetulnya dia image. Atau filenya korup, ini disalahin. Header-nya disalahin, itu bisa juga. Nah, kalau TIFF, TIFF beda lagi. Biasanya kalau TIFF itu ini harus di clear dulu. Nah, ya. Jadi kalau TIFF ini awalnya biasanya ini 49492A. Nah, contoh nih. Jadi kalau misalnya seorang attacker menghapus atau menyisipkan dokumen message ya di gambarnya, tapi gambarnya sendiri header-nya diganti, bukan header yang semestinya. Nah, kita kan punya nih Papers ya, Papers itu ini bisa kita buka nih Papers JPG. Jadi filenya ada di mana tadi? Oke, coba kita lihat ya. Ini saya harus ke situ dulu. Nyari file yang tadi. Adanya di gambar. Kemudian adanya di JPG. Nah, ada ini. Lena Test BMP sama Papers JPG. Kan? Nah, gambarnya kan mestinya seperti ini nih. Bisa jadi kalau kita copy di sini. Kita copy, kemudian kita paste. Nah, ininya kita ganti nih, kita rename. JPG-nya ganti TXT misalnya. Nah, otomatis yes. Nah, gambar ini kan nggak ketahuan kan, ini gambar atau teks gitu. Kalau dibuka teks, seperti ini nih. Wah, ini kayak kayak file yang dienkrip nih gitu kan. Padahal ya hanya gambar. Nah, cuma untuk mengetahui ini gambar atau enggak, ya karena kita udah tahu kan. Oh, ini ada GIF. Oh, ini berarti JPEG nih sebetulnya.
Ya kan? Tinggal diubah TXT jadi JPG. Kita ubah aja. Ya, TXT-nya kita ganti JPG. Nah, kita udah tahu, berarti ini file gambar. Yes. Nah, tapi ada kalanya si pelaku kejahatan TXT itu sengaja merusak file TXT-nya. Jadi kalau kita buka pakai Hexa Editor, kita buka tadi file open, misalnya gambar JPEG ya. Kita punya file image sebetulnya yang ekstensinya diganti sama dia. Nah, keluarlah ini ya, papers.txt, formatnya adalah sesuai dengan header untuk JPEG. Tapi kita sengaja dirusak sama dia. Misalnya bukan FF, tapi DF. Gitu. DF, kemudian dia save. Nah, kemudian kita close. Kita close ini ya. Close. Kemudian kita balik lagi ke sini. Yang gambar ini kita rename lagi. Oh, ini kayak JPEG ini gitu kan, JPG. Yes. Nah, tapi nggak muncul gambar kayak tadi karena header-nya udah error gitu kan. Nah, ini harus dibalikin dulu gitu. Bisa jadi karena gambar ini ada file message-nya. Nah, untuk balikinnya JPEG ini ya kita salah satunya pakai editor ini tadi. File open txt, mestinya kan FF ya. FF, kita save, kemudian papers ini kita close, balik lagi, tuh gambarnya pulih lagi. Itu cuma manualnya. Tapi tools si apa kayak autopsi, kemudian ProDiscover bisa melakukan ini membantu kita. Nah, itu kira-kira pengantarnya dari sini ya. Nah, kita lanjut. Nah, jadi grafik file berarti nyimpan image ya, baik tadi collection dari pixel ya. Itu adalah untuk image yang bitmap. Tapi grafik file ini tidak melulu harus dalam bentuk bitmaps, tapi bisa berupa vektor grafik. Tapi biasanya ketika mau di-share, ini diekspor ke bitmap image. Sehingga sebetulnya itu merupakan value kumpulan dari nilai pixel di jumlah kolom dan baris dan kolomnya. Baik hitam putih dalam satu komponen maupun komponen RGB. Selain itu, ada informasi tentang metagrafiknya. Jadi informasi tentang filenya, gambar ini diambil dari mana, header-nya apa, itu contohnya yang sudah ditunjukkan tadi. Ya, untuk akses image tentu kita butuh viewer kan, atau graphic editor, macam-macam mulai dari Windows BMP, kemudian ada Photoshop, dan lain-lain. Nah, bitmap tadi ada merupakan kumpulan dari baris dan kolom yang melambangkan nilai pixel ya. Tuh. Kemudian image juga bisa disimpan dalam bentuk raster, jadi nggak ada header-nya, jadi murni kumpulan row dan pixel saja. Jadi biasanya kalau kita riset di bidang image itu standar ininya macam-macam, tapi termasuk image dalam bentuk raster. Kemudian quality-nya biasanya tergantung seberapa banyak row dalam satu image ya, dan berapa banyak kolom. Itu melambangkan quality-nya. Kalau HD 1048 kali. Nah, itu. Kemudian kalau vektor grafik yang disimpan bukan nilai pixelnya, tapi rumus untuk menghasilkan baris ya.
Jadi kayak sinusoidal lah. Kita bikin sin X itu yang disimpan bukan nilainya kan, tapi cukup rumusnya. Ini yang disebut sebagai vektor grafik. Kemudian meta file grafik. Jadi kombinasi antara raster dan vektor grafik. Dan formatnya bisa PNG, ada GIF, JPG, kemudian ada TIFF, ada BMP. Nah itu headernya tertentu. Gitu. Ya kalau JPG tadi sudah ditunjukkan, kemudian TIFF juga ditunjukkan. Kalau PNG lain lagi. Nah itu tinggal dipelajari lebih lanjut. Kemudian kalau yang vektor ada DXF. Kemudian file grafik yang nggak standar juga banyak. Ada kayak TGE, RTL, AI, SVG, PCX, FH9, dan lain-lain. Nah, kalau kita nggak punya tools viewer yang spesifik ini, tinggal nyari di Google lah ya. Kemudian kalau kamera juga ada raw file format bawaannya kamera, bit per bit, atau yang proprietorinya kamera. Kemudian ada juga EXIF. Nah, ini contoh file EXIF dan file JPEG ya. Nah, ini Nah, ini contoh format untuk JPEG gitu kan. JPEG itu dia dibuka dengan FFD8, kemudian di bagian ini ada kode GIF, kemudian end of file-nya, end of file-nya ini FFD9. Jadi end of file sama awalnya kalau dirusak satu aja, dia pasti nggak akan dikenali. Nah, dirusaknya biasanya sengaja. Kemudian ya ini digital kamera, dia punya metadata file. Diambil jam berapa, kemudian oleh kamera apa. Ini juga bisa digunakan untuk forensik. Nah, kemudian ada juga tentang compression ya, karena file kalau disimpan dalam bentuk RAW, tentu disimpannya itu pixel by pixel. Jadi kalau ada data, image yang ukurannya 1024 kali 1024, kemudian kali 3 warna, ya tinggal dihitung aja byte-nya. Berarti tinggal 1K kali 1K kali 3. Jadi row-nya 3 M byte gitu kan. Satu file kalau dalam row. Tapi agar nyimpennya lebih efisien, maka perlu compression. Nah, compression-nya ada yang lossless, ada yang lossy. Lossless berarti semua informasi tidak hilang. Contohnya dengan WinZip, PKZip, gitu, atau FreeZip. Kalau lossy berarti ada beberapa yang hilang. Contohnya dengan utility LZip. Nah, untuk merecover grafik file, tentu kadang-kadang grafik filenya sudah dihapus kan. Tapi selama kita menemukan baseline header, ya tentu dengan tools forensik tool ya. Ya karena kalau manual ya lama pasti. Dengan forensik tool, baik itu ProDiscover, kemudian autopsi, nah dia bisa mendeteksi header. Jadi meskipun file itu sudah dihapus seperti yang kuliah kita awal, tapi kalau kita menemukan header atau bahkan headernya error tadi, nah itu bisa dilakukan. File-file ini juga kadang-kadang sudah tersimpan di Slack ya. Jadi karena ini udah dihapus, dipakai, tapi dia bagiannya simpan sini. Bisa jadi filenya kan kepotong segini ya, tapi at least kan informasi itu mungkin masih bisa kita dapatkan. Ya, di image header ya tentu disesuaikan seperti tadi. Kalau headernya error 1 itu ya tinggal diperbaiki. Ini contohnya ya, detailnya, tapi prakteknya seperti tadi. Jadi rebuilding file header gitu.
Ya bisa dengan apa namanya tool kayak Hexa Editor maupun dengan tool forensik tool yang lain. Ini disesuaikan dengan header-nya ya, karena kan header filenya bisa macam-macam, bisa JPEG, bisa TIFF, bisa PNG. Nah, ini step-stepnya kalau misalnya yang sudah dihapus, kemudian tersimpan di Slack file. Nah, ini kan kalau manual ya, tapi dengan bantuan forensik tool seperti ProDiscover yang termasuk yang free maupun autopsi, step-step ini bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Nah, kemudian kalau ada file format yang nggak diketahui ya paling kita tinggal nyari extension itu di informasi website ini contohnya. Jadi menganalisis file header ya tentu disesuaikan dengan extension-nya karena JPG header dengan PNG dengan TIFF seperti ditunjukkan tadi beda kan. Nah, tinggal kita sama harus tahu header PNG seperti apa, header TIFF seperti apa, header JPG seperti apa. Nah, nanti di ujian pengganti OAS mungkin yang bagian ini nanti perlu di exercise sama teman-teman. Ini tools for viewing image tentu disesuaikan dengan tools-nya ya, tapi rata-rata tools yang ada di Windows bisa melakukan itu. Sorry. Nah, kemudian berikutnya kadang-kadang kita perlu si attacker nyimpan informasi ya, di sini. Nyimpan informasi disimpan di graphic file. Ya kan? Informasinya bisa macam-macam. Nah, contohnya karena steganografi itu maksudnya tekniknya luas ya. Contohnya ini di steganografi itu kita kan punya pixel kan sebetulnya ya. Angka pixel itu untuk komponen RGB bisa di komponen red-nya, green-nya, blue-nya. Nah, setiap informasi kan sebetulnya informasi ini value kan antara 0 sampai 255 gitu. Nah, informasi ini bisa kita titipkan di sini. Jadi informasi itu bisa 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, atau bisa 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 gitu. Nah, kalau kita mengubah file yang paling kecil yang disebut sebagai least significant bit gitu, ini perubahan 1, 0 kan nggak terasa kan. Jadi kalau kita mengubah image itu dari 70 menjadi dari 1 menjadi 70 gitu. Kan nggak terasa kan. Jadi contohnya nih, kita pakai mouse, gambar yang tadi kita IMSO. Gambar ini kan gambar babon ya, dengan value yang asli. Kalau misalnya gambar ini saya harus. Nah, gambar ini misalnya image 3 itu sama dengan image yang value-nya dikurangi hanya 1 gitu kan. Berarti yang LSB, ini LSB. Jadi setiap value pixelnya dikurangi 1. Jadi yang 71 jadi 70, 3 itu menjadi 30 dan seterusnya. Kalau kita IMSO image 3, teman-teman pasti nggak akan bisa membedakan bedanya apa sih dengan
image yang sebelumnya? Ya karena mata kita nggak ini, gitu kan, sama gitu. Nah, baru kita menggunakan teknik dengan hashing. Ya. Atau bahkan dikurangi 4. Kalau dikurangi 4, berarti kita punya informasi, gitu. Tiap pixel, ini kan nilainya kita draw antara 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, gitu kan, sampai semua 1. Semua informasinya 1, 1, 1. Nah, kalau kita ubah 2 bit ini, misalnya dari semula nilainya 23 menjadi 19, gitu kan, atau 17 menjadi 13, gitu, dan seterusnya, masih berubah enggak? Gitu. Kita bisa bedakan perubahannya enggak? Bisa dilihat di sini, kalau misalnya kita punya image 4, yang image itu dikurangi 4. Kita lihat IMSO 4. Tuh. Ternyata nggak ada bedanya, gitu kan? Karena memang nggak terlalu signifikan perubahannya. Nah, padahal kalau kita sebarkan teks ini di masing-masing bit ini, itu kita bisa nyimpen informasi sebanyak berapa? Karena kan misalnya ya kita nyimpen di bit terakhir gitu ya, di bit terakhir. Berarti informasinya kan sebanyak jumlah pixel kan. Jadi katakan 512 kali 512 kali 3. Karena itu per bit. Nah, informasi kita kan per byte ya. Katakan bagi 8. Nah, kita bisa menyimpan di file tadi sebanyak 98.880 karakter. Jadi informasi yang sebanyak 98.000 itu kan udah banyak kan. Padahal kalau kita misalnya punya pesan sama dengan, nah ini pesan misalnya ini, ada apa dengan gambar ini, itu kan hanya 1, 2, 3, bisa dilihat dari lengthnya pesan. Pesan itu adalah 25 karakter. Jadi padahal kita punya space bisa sampai 98.880 tanpa mengubah gambar kan. Jadi kalau informasi ada apa dengan gambar ini, kita insert ke gambar tadi dengan Stegano, hanya merubah bitsort di file terakhir, kira-kira gambarnya kita jadikan ini image 2 misalnya. Image 2 sama dengan Stegano image dari pesan tersebut. Nah, kita lihat IMSO dari image 2. Nah, nyaris mata kita nggak akan bisa membedakan. Tapi dengan hashing, kita tahu kalau, oh ternyata aslinya ini dia beda gitu kan. Nah, baru kita bisa mencari informasi apa yang ada di sini. Nah, nanti ini di bagian tugas akhir pengganti OAS juga kita eksplor di ini juga ya. Nah, itu kira-kira kalau teknik Steganonya sendiri macam-macam tentu saja, karena kan semakin sulit ya semakin rumit. Tapi kalau paling sederhana hanya nitipin di file terakhir, dan itu bisa dibuka menggunakan Stego tools yang tersedia di online banyak gitu. Nah, steganografi itu tekniknya ada yang insertion gitu. Yang insertion atau yang substitution. Kalau insertion berarti ada informasi image gitu kan, di-insert gitu kan. Kalau substitution ya tadi tiap informasi ini bisa kita substitute di bagian least significant bit-nya. Nah, tentu ini hanya contoh dari teknik-teknik itu, nyimpennya di mana. Misalnya original pixelnya diubah ini di bitsort dari 0 jadi 1, dari 1 jadi 0. Gitu. Ya tentu nggak akan ada ininya, atau ditambah nanti atau dikurangi tanpa viewer nggak akan bisa melihat. Untuk mendeteknya biasanya ya menggunakan steganografi tools kalau memang ada. Kemudian apa namanya ini,
Tapi kadang-kadang steganografi juga digunakan untuk copyright. Jadi seorang desainer kadang-kadang naruh watermarking yang nggak kelihatan, tapi hanya dia yang bisa melihat di bagian mana dari bagian image itu yang menunjukkan nama dia, itu bisa. Nah, ini yang terkait dengan copyright.